Pernyataan Capres nomor urut 3 Mahfud MD soal tindak korupsi yang dilakukan oleh para suami dampak dari tuntutan para istri menimbulkan polemik. Aktivis perempuan menilai pernyataan Mahfud MD ini bias gender. Pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud MD saat berkampanye di Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 17 Desember 2023 lalu menimbulkan banyak polemik. Saat menghadiri acara halakah kebangsaan dan pelantikan Majelis Zikir Al-Wasilah di Kota Padang, Mahfud sempat menyatakan bahwa banyak suami koruptor yang dipenjara karena adanya tuntutan dari istri mereka. Di hadapan ibu-ibu yang hadir di acara tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa perempuan memiliki peranan penting sebagai tiang negara. Mahfud menambahkan, jika kaum wanita di suatu negara itu baik, maka negaranya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Menurutnya, dalam beberapa kasus, terdapat suami yang terjerumus ke dalam kejahatan karena istri mereka yang tidak baik. Menurut Mahfud, kaum ibu dan perempuan memiliki tugas dalam memajukan negara dan bangsa dengan cara menjadi ibu yang baik dan juga istri yang baik. Pernyataan Cawapres Mahfud MD kemudian mendapat respon dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Melalui akun X miliknya, Susi menyatakan jika secara statistik, pelaku korupsi adalah kaum pria. Susi pun meradang dengan menyatakan tindak pidana korupsi tidak boleh dikaitkan dengan genderisme. Pada akun X, Mahfud menanggapi polemik yang terjadi. Mahfud menulis bahwa pernyataannya di Kota Padang sebenarnya adalah pujian bagi kaum ibu. Merujuk pada ajaran agama, Mahfud menyebut peran ibu sangatlah penting sebagai pintu surga bagi anak-anaknya dan sebagai tiang negara. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Metro TV. Dan untuk membahas polemik pernyataan Capres nomor urut 3 Mahfud MD soal korupsi, suami dan para istri, sudah bergabung bersama kami ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Tama S. Langkun, dan ada Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminatardi. Mbak Siti, Mas Tama, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Egian. Selamat sore, Mbak Ami. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Tama dan Mbak Siti. Saya ke Mas Tama dulu, Mas Tama. Mohon dijelaskan, Mas Tama, kenapa Pak Mahfud MD menyalahkan istrinya, padahal suaminya yang melakukan korupsi. Silakan, Mas Tama. Ya, Egan, sebetulnya ini juga salah satu model berita yang memang tidak mengutip secara utuh terkait dengan apa yang menjadi tema dalam dialog. Yang kemudian diangkat hanya soal ada beban begitu kepada istri ketika kemudian suami terjerat tindak pidana korupsi. Hanya itu saja, dan mungkin memang itu yang paling seksi dan mudah dikutip sebagai pemberitaan. Tapi dalam sebuah dialog tentu saja ada yang namanya teks dan konteks. Secara teksnya memang begitu bunyinya, tapi secara konteks kan sebetulnya kalau kita dengar dialog tersebut menjelaskan soal bagaimana kemudian di Sumbar itu banyak sekali lahir tokoh-tokoh di negara kita yang memang layak untuk menjadi teladan. Yang kemudian secara berkelanjutan, di situ ada bicara soal perilaku tindak pidana korupsi dan lain-lain. Yang kemudian harapannya sebetulnya akan lebih banyak lagi keluarga yang kemudian menghasilkan para tokoh. Nah, konteksnya dengan tindak pidana korupsi ini kan sebetulnya lebih kepada hampir sebagian besar yang datang, banyak juga ibu-ibu. Nah, ini yang kemudian kita pengen sampaikan ketika bicara soal hampir sebagian besar pekerja-pekerja yang kemudian itu adalah suami, tentu saja butuh dukungan dari istri. Dan sebaliknya, apabila memang yang banyak bekerja adalah istri, tentu saja butuh dukungan dari suaminya. Nah, dalam tindak pidana korupsi, seringkali tuntutan keluarga itu menjadi motif salah satunya untuk kemudian melakukan tindak pidana korupsi. Karena secara teori, korupsi itu kan juga ada yang konteksnya by needs, ada yang konteksnya by greed. Apakah kemudian dia korupsi karena kemudian kebutuhan, apakah dia korupsi apa karena keserakahan? Ini yang kemudian menjadi konteksnya. Nah, dalam hal ini tentu saja peran keluarga di rumah itu menjadi sangat penting dan sangat substansi. Nah, dalam perkara-perkara lanjutan misalnya kalau Mbak Egan dan Mbak Ami misalnya pernah ingat kasusnya Edis Edelia, seorang artis, seorang perempuan yang kemudian dia juga dipidana karena tindak pidana pencucian uang pasif, itu kan juga salah satu dampak. Ketika kemudian istri tahu bahwa ada pendapatan-pendapatan yang tidak sah, pendapatan-pendapatan yang tidak wajar, tapi dia tidak melakukan korupsi. Tapi ketika uang itu mengalir, ketika uang itu digunakan, maka
dia bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang pasif. Nah, konteksnya sebetulnya berbicara soal itu. Jadi ada hubungan antara tindak pidana korupsi, bicara soal keluarga, dan bicara soal kebutuhan. Nah, memang secara pernyataan Prof. Mahfud memang hampir sebagian besar yang datangkan ibu-ibu. Maka yang ditetapkan adalah soal itu. Jadi sebetulnya tidak ada sedikit pun niat untuk bias gender gitu ya dalam pernyataan-pernyataan yang Prof. Mahfud sampaikan. Jadi konteksnya demikian, Mas Egan dan Mbak Ami. Ya, saya ke Mbak Siti. Mbak Siti, kalau memahami teks dan konteksnya seperti yang disampaikan Mas Tama tadi, tanggapan dari Komisioner Perempuan seperti apa, Mbak Siti? Iya, sebenarnya pernyataan yang menempatkan bahwa istri ikut bertanggung jawab terhadap perilaku korupsi suami, ini tidak hanya pernah disampaikan Pak Mahfud. Jadi kalau kita searching ya di mesin pencari gitu ya, pernyataan ini juga pernah disampaikan di 2019 misalnya oleh Wakil Ketua KPK Pak Alex Marwata atau 2016 oleh Ibu Basaria. Itu konteksnya untuk pencegahan korupsi. Jadi pernyataan itu tidak hanya pernah disampaikan oleh Pak Mahfud, tapi juga oleh tokoh-tokoh lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah ini hanya pernyataan Pak Mahfud, kita harus lihat juga pernyataan-pernyataan dari tokoh lain juga ada. Nah, kalau pertanyaannya kemudian terkait dengan pernyataan ini, apakah ini bias gender atau tidak? Sebenarnya kita bisa melihat dari faktor terjadinya korupsi. Faktor terjadinya korupsi itu kan mungkin Mas Tama sangat ahli lah untuk ini. Ada konteks tekanan, ada konteks kesempatan karena sistem pengawasan atau tata kelola negara, kemudian ada alasan pembenar. Dan tekanan ekonomi dimungkinkan itu tuntutan dari istri atau dari keluarga. Tapi juga yang luput, yang dibahas bahwa itu juga dimungkinkan ketika perilaku laki-laki yang misalnya memiliki istri lebih dari satu atau memiliki pasangan lain, yang itu juga mendorong tingkat-tingkat koruptif. Nah, ini yang kemudian pertanyaannya, kenapa pernyataan-pernyataan yang menempatkan seakan-akan istri itu bertanggung jawab terhadap perilaku suaminya, anaknya, atau masyarakat, ini kan didasarkan kepada ideologi ibuisme. Di mana di dalam ideologi ini atau cara pandang ini, perempuan ini memiliki tanggung jawab sebagai pendidik, memiliki tanggung jawab sebagai penjaga moral masyarakat. Sehingga ketika ada kesalahan atau ada anomali di dalam masyarakat, itu serta-merta disalahkan kepada perempuan. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi latar belakang pernyataan-pernyataan yang menyudutkan atau menyalahkan perempuan sebagai sumber masalah atau sumber fitnah. Yang mungkin ke depan kita bisa membangun narasi yang imbang bahwa korupsi ya itu terjadi karena laki-laki misalnya tadi tidak mampu mengelola kuasanya, serakah, dan laki-laki juga dimungkinkan ia memiliki perilaku-perilaku yang mendorong ia melakukan korupsi, tidak hanya karena dorongan istri. Itu Mas. Oke, Mas Tama, dalam pernyataan komplit Pak Mahfud MD tersebut, ada tidak kemudian Pak Mahfud yang kemudian menyalahkan laki-lakinya begitu, suaminya begitu? Karena kalau misalnya hanya perempuan saja yang disebut oleh Pak Mahfud, ini kan seakan-akan menempatkan perempuan seperti pihak yang paling bersalah begitu. Mas Tama, silakan. Ya, Egan, lagi-lagi yang saya sampaikan tadi, ini soal teks dan konteks. Ketika di depan kita itu berhamburan banyak perempuan yang kemudian sebagian besar ibu-ibu, yang sebagian besar juga yang bekerja di rumah adalah suami, tentu saja konteks pembicaraan akan mengarah ke sana. Mungkin lain hal kalau di depannya adalah isinya suami-suami yang kemudian dia memilih di rumah membantu suaminya yang istrinya yang kemudian dia bekerja mencari nafkah. Maka konteksnya akan terbalik. Jadi lagi-lagi kemudian tidak bisa dalam satu hari, dalam tempat dan dalam satu situasi yang ada targeted person di sana, kita dialog memayungi semuanya, itu kan tidak mungkin. Jadi lebih kepada ke sana. Tapi percayalah bahwa dalam konteks isu perempuan,
dalam konteks kemudian pembelaan kepada kelompok perempuan, tentu posisi Prof. Mahfud itu sangat clear ya di situ. Nah, memang lagi-lagi konteks pemberitaan yang tadi kemudian itu meletakkan seolah-olah Prof. Mahfud menyalahkan istri, padahal nggak demikian. Jadi kita berangkat dari konteks perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang ringan. Seperti yang saya contohkan tadi misalnya, Egan. Kita bicara Edis Edilia, ini contoh paling gampang dan terjadi. Ketika dia kemudian sebagai seorang istri menerima transferan dari suaminya, yang kemudian suaminya itu uangnya dari hasil kejahatan. Memang tidak dia tahu apa kejahatannya, bagaimana modus operandinya. Tapi ketika perempuan yang kemudian dia ada di rumah, dia tidak kemudian tanya, ini kok ada pendapatan yang lebih, kok ada uang yang lebih besar, itu kan sebetulnya upaya untuk memproteksi dirinya sendiri juga. Dan sebaliknya, kalau kemudian yang bekerja adalah istrinya, mengirimkan uang kepada suaminya, yang kemudian itu juga di luar dari pendapatan yang secara sah, pendapatan yang biasa saja, yang kemudian ada peningkatan kekayaan di sana, diterima oleh suami, tentu saja itu pun juga dia bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang pasif. Jadi Egan, konteksnya adalah soal bagaimana kemudian keluarga saling menjaga antara suami, antara istri, siapapun yang mencari uang, siapapun yang kemudian ada dan duduk dalam posisi strategis di negara kita, sebagai PNS, sebagai pejabat atau lainnya, tentu harus saling menjaga di antara keluarga. Nah, inilah kemudian konteks mitigasi resiko, konteks mitigasi dari upaya-upaya pencegahan korupsi yang ingin disampaikan. Ya meskipun kalau dengar ngobrol-ngobrol yang lebih santai, ngobrol-ngobrol di ruang publik, tentu saja ketika ada sesuatu yang misalnya ini istri-istri hati-hati ya kalau suaminya korupsi dan segala macam, kalian bisa disalahkan. Ya kalau begitu kan tentu media akan lebih gampang menangkapnya sebagai sebuah pemberitaan. Dan mungkin juga pertanyaan sebaliknya, kenapa juga teman-teman di medianya nggak tanya langsung, Prof ini kan bias gender, Prof kok hanya nyalahin perempuan? Saya rasa nggak ada pertanyaan itu. Nah jadi saya rasa soal kemudian berita yang ada, kemudian informasi yang beredar, ini yang kemudian tidak bisa ditangkap hanya teksnya saja, tapi kita harus berangkat dari konteks pemberitaannya. Kira-kira demikian, Egan. Baik, terakhir kepada Mbak Siti. Mbak Siti, apakah menurut Anda memang harus ada peran lebih dari istri untuk berupaya pula begitu untuk mencegah perilaku korupsi dalam keluarganya, seperti mempertanyakan pendapatan suaminya yang kenapa sedemikian besar begitu? Menurut Anda? Pertanyaan saya begini, dalam konstruksi masyarakat kita, dalam konteks gender gitu ya, siapa sih yang dikonstruksikan sebagai pemimpin dan pendidik? Laki-laki kan? Nah, kalau kemudian terjadi korupsi dan lantas kita menyatakan itu kesalahan istri, berarti sebenarnya itu menunjuk ke laki-laki. Berarti ia tidak mampu sebagai pemimpin dan dia tidak mampu mendidik keluarga. Itu poin juga yang harus disampaikan. Bahwa nggak bisa kita serta-merta mengatakan bahwa ini karena tuntutan istri. Pertanyaannya bagaimana suami tanda kutip mendidik istri dengan penghasilannya, gitu kan? Sehingga saya sepakat, saya pikir semua sepakat bahwa setiap individu maupun setiap keluarga memiliki kewajiban melakukan pencegahan, tapi tidak sekali lagi didasarkan kepada moralitas ibuisme bahwa seluruh standar moral itu dibebankan bahwa perempuanlah yang berkewajiban dan kalau itu tidak terpenuhi itu dibebankan atau disalahkan kepada perempuan. Karena sekali lagi bicara korupsi itu adalah bicara yang lebih sistemik. Ketika kita membatasi pada isu menyalahkan perempuan, maka faktor yang lebih besar seperti misalnya penegakan hukum anti korupsi, kemudian pengelolaan negara ini itu menjadi luput. Kemudian yang nggak kalah penting kalau isu perempuan dan korupsi adalah bagaimana justru dampak korupsi itu justru paling terdampak itu adalah perempuan. Itu yang luput dari pembincangan di media. Kita hanya melihat, oh ini istri menuntut. Nah, kemudian disalahkan kepada perempuan. Tapi kita tidak mencoba melihat, ini kita ada PR nih untuk mengatasi korupsi. Hal-hal apa yang harus dilakukan? Tentu yang lebih sistemik, yang melibatkan partisipasi perempuan. Mungkin kalau boleh bersaran Mas Tama, ya disampaikan saja sebaiknya laki-laki melakukan apa
agar ia tidak korupsi. Misalnya salah satunya tidak melakukan poligami, tidak memiliki pasangan lain, dan kemudian mengedepankan nilai-nilai yang kesederhanaan itu. Sehingga sekali lagi narasinya tidak seakan-akan karena perempuannya serakah pengen dibeliin ini beliin itu, kemudian suaminya korupsi. Tapi bagaimana suami juga dididik, dan pada lebih yang konteks yang lebih besar, mari bicara pada hal-hal yang penegakan anti korupsi dan penguatan lembaga penegak hukum di bidang korupsi. Itu sih kalau dari saya, Mas Egan dan Mas Tama. Oke, baik. Waktu kita terbatas. Terima kasih kepada Mas Tama, Mbak Siti Aminah telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.